2022 yang sudah mulai berlaku hari ini tanggal 6 Mei yang nantinya akan berlangsung sampai tanggal 29 Mei 2020. MUI Sumatera Barat telah mengeluarkan sebuah maklumat nomor 007/MUI-SB/5/2020. Dan pada sore hari ini kita sudah bergabung dengan Buya Gus Rizal Gazahar, Ketua MUI Sumatera Barat. Halo, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Buya, nah Buya terkait dengan maklumat ini Buya, boleh Buya jelaskan ini, isi dari maklumat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum seluruh pemirsa Kanal TV. Maklumat ini sebenarnya adalah tetap dalam garisan manhaj atau metode istinbat hukum yang telah dibangun oleh Majelis Ulama Indonesia semenjak dari awal, mulai dari maklumat 001 sampai maklumat 07, di mana konsep yang dipergunakan di samping ijtihad menggali hukum secara istinbat dari nas petunjuk syariat dari wahyu Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga memperhatikan konsep sadduz zari'ah dan kemaslahatan untuk umat, supaya jangan sampai umat tertimpa oleh bahaya yang kemudian nanti akan menimbulkan masalah besar bagi kaum muslimin di negeri ini, khususnya di Sumatera Barat. Nah, tentu fatwa yang seperti itu tetap akan bergerak dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi Sumatera Barat. Karena itu MUI belum tahu berapa maklumat yang akan keluar seiring dengan perubahan demi perubahan yang terjadi di Sumatera Barat terkait dengan kebijakan dan keadaan faktual yang ada di lapangan. Nah, saya ingatkan kembali bahwa Majelis Ulama di beberapa maklumat yang lalu kita sudah ingatkan bahwa MUI Sumatera Barat tidak hanya menjadikan ukuran PDP, ODP yang positif di suatu daerah sebagai timbangan kedaruratan. Timbangan kedaruratan itu juga ada faktor lain yang dipertimbangkan oleh MUI. Yang pertama adalah kemampuan daya tangkal Sumatera Barat. Kemudian yang kedua adalah peluang kemungkinan semakin beratnya penyebaran atau semakin berbahayanya penularan dengan banyaknya orang yang masuk dari luar sumber, dan itu berasal dari daerah-daerah yang telah terjangkiti oleh wabah, bahkan bisa dikatakan sebagai epicentrum dari wabah COVID-19 ini. Nah, tentu dengan berlakunya PSBB, MUI Sumatera Barat sebenarnya di sana di samping memberikan pandangan hukum, ada beberapa hal yang kritisi oleh MUI Sumatera Barat, di mana perhatikan pada maklumat nomor 1 dari maklumat 007 ini, ada kewajiban bagi pemerintah untuk menutup total pintu masuk dan keluar wilayah Sumatera Barat untuk kepentingan yang kecuali untuk kepentingan yang bersifat darurat atau hajat yang mendesak. Kemudian di situ di samping pintu masuk Sumatera Barat sebenarnya juga harus ada ketegasan pelaksanaan PSBB, di mana ada sekat antara daerah yang sudah terjangkit dengan daerah yang belum terjangkit. Boleh dikatakan daerah yang terkendali dengan daerah yang belum, yang sudah hampir tidak terkendali. Nah, ada daerah yang nol positifnya, ada yang sudah merebak. Kalau tidak demikian, berarti kita tidak maksimal menjalankan PSBB. Kemudian di dalam konsep Islam, untuk memutus mata rantai ini, Nabi menegaskan, la yuridanna mumridun ala musih. Jangan dibiarkan yang sehat dan yang sakit itu bercampur terus. Kalau itu terjadi, maka tidak akan terputus mata rantai. Nah, itu konsepnya. Jadi yang pertama, mengingatkan kepada para pemimpin kita di Sumatera Barat, kita hargai kerja para pihak yang berwenang, bersusah payah seluruhnya. Kita hormati bagaimana usaha yang dilakukan, dan kita hargai para medis yang telah berjuang, apakah mereka di garda depan atau di garda belakang. Yang jelas mereka adalah para pejuang dalam kondisi saat ini. Tapi ingat bahwa kemampuan kita terbatas, kita tidak akan selamanya bisa begini. Jelas itu.
Jadi tindakan-tindakan yang mesti tegas harus tegas. Jangan sampai pasar, berbagai macam tempat terjadi kerumunan, belum ada ketegasan-ketegasan. Jadi minta agar pemerintah maksimal dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan aspek ibadah. Kita tahu kesehatan manusia itu bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan batinnya. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala harus terus dipupuk supaya optimismenya terus bangkit. Kemudian berikutnya semangat dia untuk terus berdoa, bermunajat, jangan sampai turun. Kemudian juga perlu agar umat ini terus setiap saat mengambil petunjuk dari ajaran agamanya agar dia bisa menjalankan kehidupan dalam kondisi sulit seperti ini dengan badan yang sehat dan mental yang kuat. Nah, karena itu ketika dua alasan yang dibangun pertama dalam menilai kedaruratan oleh MUI Sumatera Barat sudah mulai menurun. Alasan pertama adalah masuknya banyak orang dari luar Sumber. Ini sudah terhenti dengan ditutupnya pintu masuk ke Sumatera Barat dengan Permen Hub yang mengatur tentang transportasi. Berarti tidak ada lagi adanya kemungkinan, atau kalaupun ada sangat kecil kemungkinan masuknya kasus dari luar. Berarti impor case sudah bisa kita antisipasi. Itu tidak lagi bisa kita nyatakan masih ada. Yang kedua adalah daya tangkal kita terhadap COVID-19 ini. Di mana ketika maklumat 003, begitu juga 004, 005, kemudian maklumat 006, waktu itu kita sedang bergulat untuk menyiapkan rumah sakit kita, menyiapkan labor kita. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah punya 2 rumah sakit khusus COVID, yaitu Rumah Sakit Rasyidin di Kota Padang dan Rumah Sakit daerah Pariaman. Itu dikhususkan untuk rumah sakit COVID-19. Kemudian berikutnya labor yang semula dari awal, ketika awal kita harus antri dengan labor yang ada di pusat. Setelah itu berikutnya pada maklumat 003 telah beroperasi labor Unan, dan sekarang ditambah lagi dengan telah beroperasinya labor veteriner Baso. Jadi demikian maka usaha untuk memutus mata rantai dengan cepatnya penelitian atau tes atas PCR dan berbagai macam itu sudah memungkinkan kita mengatakan daya tangkal kita sudah mulai meningkat. Nah berarti itu uzur yang dikatakan oleh MUI sudah mulai menurun dan hukum tidak bisa sama dengan yang lalu. Nah bila demikian adanya maka sudah bisa dipetakan mana daerah-daerah yang tingkat pengendaliannya tinggi, mana yang daerah-daerah yang tingkat penularan tinggi, dan mana daerah-daerah yang penularannya rendah. Sebelumnya sulit dilakukan itu. MUI Sumbar tidak memakai zona ya, merah, kuning, karena di dalam fatwa MUI nomor 14 dari pusat pun tidak ada istilah zona merah dan macam. MUI tetap dalam konsep ijtihad dia, daruratkah atau tidak darurat. Intinya adalah ini ada penyebaran atau kemungkinan penularannya tinggi, potensinya, dan ini potensinya rendah. Nah sekarang daerah-daerah yang berpotensi penularan rendah, daerah kita kan sudah beragam. Tadi tidak mungkin lagi orang rantau pulang, dan daya tangkal kita sudah meningkat. Ada daerah-daerah yang terisolir di kaki gunung misalnya, atau daerah-daerah yang sama sekali pintu masuknya cuma satu, pemudanya sepakat, tidak ada orang lalu lalang keluar masuk. Nah, kondisi sekarang sudah seperti ini, dan pemerintah berkewajiban untuk menyekat daerah-daerah yang dikatakan daerah epicentrum. Apakah masih ada alasan lagi kita mengatakan bahwa penyelenggara Jumat harus mengganti dengan sholat zuhur? Nah, sebab ada 2 fatwa. Yang pertama kepada masyarakat bahwa sampai sekarang masih ada uzur untuk tidak melakukan sholat Jumat mengganti dengan zuhur. Iya, walaupun di daerah manapun di Sumbar masih ada uzur. Jadi kalau ada yang memilih saya tidak berjumat, saya zuhur saja di rumah, masih boleh, uzur masih ada. Cuma yang kedua, fatwa tentu tertuju kepada penyelenggara ibadah ini adalah tentu yang bertanggung jawab memfasilitasinya adalah pemerintah di suatu negeri, di suatu daerah. Nah, kalau sudah demikian, baru diwewenangkan limpahnya kepada pengurus masjid.
kepada penyelenggara ibadah di lapangan, di masjid, para khatib dan lain-lain. Kalau ini terjadi, berarti di daerah yang tidak ada sama sekali, sebenarnya sudah ada kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi. Kalau memang dinyatakan ya, MUI tidak memberikan lepas begitu ya, ada syarat yang harus ditetapkan, ada jaminan dari pemerintah. Itu makanya kita katakan di dalam maklumat itu bahwa harus ada jaminan. Jaminan yang dimaksud pun dirinci oleh MUI. Ada penetapan pejabat yang berwenang bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang tidak sedang mewabah COVID-19. Daerah tersebut telah ditutup pintu masuknya sehingga tidak mungkin bercampur orang yang sehat dengan orang yang sakit. Masjid yang menyelenggarakan ibadah dapat memastikan bahwa yang hadir adalah jemaah tetap. Kemudian berikutnya ada protap kesehatan yang harus dijalankan, cuci tangan, tidak pakai sejadah, tikar, harus bawa sejadah masing-masing. Semua itu adalah demi pertimbangan kita beri peluang daerah-daerah itu, tapi tidak dalam kondisi akan membahayakan pada kesehatan jamaah. Jadi itu pertimbangannya. Oke, nah Buya, ini kan berarti boleh ya dengan beberapa pertimbangan dan juga mengikuti beberapa protap nantinya Buya untuk sholat berjamaah ini. Lalu bagaimana Buya? Ini kita di daerah-daerah yang telah ada jaminan bahwa itu tidak ada penyebaran. So sekarang saya lihat media membuat judulnya aneh. Judulnya begini, diboleh sumber sekarang bolehkan, bukan begitu judulnya. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita petakan mayoritas daerah kita yang terpapar lebih banyak. Ya. Nah, cuma yang tidak tinggi tingkat penularannya itu yang diberi peluang, tapi itu bukan pengurus masjid yang menetapkan. Tapi adalah pihak yang berwenang setelah melakukan berbagai langkah-langkah pengamanan, itu baru bisa dibolehkan. Oke, nah Buya, ini bagaimana ini Buya untuk menggaransi orang tidak ada OTG di daerah tersebut Buya? Karena kan ini kalau OTG kan orang tanpa gejala dan kita tidak bisa melihat gejala yang mereka timbulkan ini Buya. Itu makanya bukan pengurus masjid yang menentukan, tapi gugus tugas yang ada di daerah. Misalnya ODP-nya sudah selesai, 12 hari. Kemudian berikutnya ada orang yang dicurigai mungkin sudah diperiksa. Nah, kalau dinyatakan daerah ini sudah steril, aman, maka jalankan. So, kenapa? Kalau tidak ada uzur, kita tidak ada lagi untuk menyatakan orang tidak punya kewajiban, terutama sholat Jumat ya. Karena kalau sholat fardu berjamaah, MUI Sumbar mengamanahkan ke MUI Kabupaten Kota untuk melihat. Kenapa? Karena sholat fardu berjamaah dalam pendapat jumhurul ulama sunnah muakkadah untuk dilakukan di masjid. Boleh melakukannya di rumah, sah hukumnya. Nah, sedangkan perkara qiyam Ramadan seperti tarawih dan tadarus hukumnya adalah sunnah. Karena itu tidak perlu dipaksakan, apalagi banyak yang mengiring berbagai tradisi kalau sudah tarawih atau qiyam Ramadan di masjid. Anak-anak pada berkeliaran, orang berjualan sudah mampir ke masjid, itu sangat sulit untuk diantisipasi nanti dampak penularan dan berbagai macam. Jadi untuk Jumat, memang kita bertahap memberikan peluang kepada daerah-daerah dengan jaminan itu. Jadi bukan diputuskan oleh pengurus masjid, diputuskan oleh seorang ustadz atau imam, kita sudah berjumat saja. Tidak begitu. Kenapa? Karena di satu sisi kita tidak boleh menghantarkan umat. Makanya dalam tausiah itu ada tausiah nomor 5. Bunyinya mengingatkan kepada pengurus masjid dan para imam masjid, surau, musalla, agar bertakwa kepada Allah terkait dengan keselamatan umat Islam, sehingga jangan sampai hanya mengedepankan semangat dan emosional beribadah semata, tanpa mempertimbangkan tuntutan dalil-dalil syarak yang harus didalami dengan ijtihad para ulama. Jadi begitu. Oke, baik. Terima kasih Buya sudah bergabung pada sore hari ini dan juga menjelaskan kepada kita semua bagaimana isi dari maklumat ini. Selamat beraktivitas kembali Buya. Baik, semoga Allah mengangkat bala ini cepat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Buya. Nah, pemirsa, itulah tadi dialog narasumber dan juga dialog bersama dengan Ketua MUI Sumatera Barat.